Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang alat tedolit. Adapun yang ingin dibahas dari alat tersebut yaitu bagian-bagian alat dan beserta fungsinya, cara menggunakan alat tersebut, dan cara membaca dan menggolongkan data pengukuran. Langsung saja kita ke alat tedolit. Apa sih itu alat tedolit? Alat tedolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar atau horizontal dan sudut tegak atau vertikal. Ya, langsung saja kita ke bagian-bagian alat beserta fungsinya. Bagian yang pertama yaitu pengarah kasar, berfungsi untuk membantu membidik, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Bagian yang kedua yaitu klem pengunci vertikal, berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Bagian yang ketiga yaitu penggerak halus vertikal. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukuran atau objek secara halus. Bagian yang keempat yaitu tempat baterai. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan baterai yang berjumlah 4 buah yang berjenis A2. Bagian yang kelima yaitu klem pengunci lingkaran horizontal. Bagian ini berfungsi untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Bagian yang keenam yaitu penggerak halus lingkaran horizontal. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukuran atau objek secara halus. Bagian yang ketujuh ada sekrup pengatur nifo. Bagian ini berfungsi untuk mengatur posisi gelembung nifo agar tetap berada pada titik tengah. Yang ketujuh ada handle. Bagian ini berfungsi untuk sebagai pegangan tangan pada alat tersebut. Yang kesembilan ada pengatur fokus lensa okuler. Bagian ini berfungsi untuk fokus lensa okuler ke objek yang ingin diamati. Bagian yang ke-10 ada nifo tabung. Bagian ini berfungsi untuk menyetel posisi sumbu kedua pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. Yang ke-11 ada display dan papan tombol. Bagian ini berfungsi untuk membaca skala lingkaran vertikal maupun horizontal. Bagian yang ke-12 ada nifo kotak. Berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Bagian yang ke-13 ada plat dasar. Bagian ini berfungsi untuk bertumpunya pesawat tedolit. Bagian yang ke-14 yaitu lensa vertikal lizik. Bagian ini berfungsi untuk melihat dan memosisikan sumbu 1 berhimpitan dengan titik berdirinya pesawat atau titik tertentu di bumi. Bagian yang ke-15 ada klem pengatur fokus benang. Bagian ini berfungsi untuk memperjelas benang pada lensa, yaitu benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selanjutnya adalah cara menggunakan alat tedolit. Yang pertama yaitu putar skrup pengunci perpanjangan berlawanan arah jarum jam untuk mengendurkan kaki statif, lalu tarik ke atas perpanjangan tersebut dengan ketinggian setara dada agar mudah dioperasikan. Jangan lupa kencangkan kembali kaki statif setelah ditemukan posisi yang pas. Yang kedua, sebagai penahan posisi,
tedolit agar tidak mudah goyang, buatlah kaki statif berbentuk segitiga sama kaki. Kemudian injak pedal statif tersebut agar lebih kuat. Cobalah atur kembali ketinggian statif supaya posisi tribar plat mendatar sesuai. Yang ketiga, taruh tedolit di atas tribar plat. Setelah itu, kencangkan skrup pengunci sentring ke tedolit. Yang keempat, setel level nipah kotak agar posisi sumbu ke-1 benar-benar tegak dengan menggerakkan skrup kiap di ketiga sisi alat ukur tersebut secara beraturan. Yang kelima, setel nipah tabung supaya posisi sumbu kedua benar-benar mendatar dengan menggerakkan skrup kiap di ketiga sisi alat ukur tersebut secara beraturan. Yang keenam, atur posisi tedolit dengan mengendurkan kekuatan skrup pengunci sentring, lalu ubah posisinya berpindah ke kiri atau ke kanan hingga berada tepat di tengah-tengah titik ikat atau BM jika dilihat dari sentring optik. Selanjutnya, yang ketujuh, periksa kembali kedudukan garis bidik menggunakan bantuan tanda T yang dibuat di dinding. Yang kedelapan, cek sekali lagi kebenaran nilai indeks pada sistem skala lingkaran dengan membaca sudut biasa atau luar biasa untuk mengetahui nilai kesalahan dari indeks tersebut. Selanjutnya, yang kesembilan, yaitu untuk tata cara membaca, perhatikan pada rambu ukur akan tampak huruf E serta beberapa kotak kecil berwarna hitam dan merah. Setiap jarak antara huruf E mewakili jarak sejauh 5 cm, sedangkan setiap jarak antara kotak kecil mewakili jarak panjang 1 cm. Selanjutnya adalah cara menentukan jarak miring, jarak datar, elevasi, dan koordinat noting meeting menggunakan tedolit. Yang pertama yaitu menentukan jarak datar. Kita memerlukan rumus yaitu D sama dengan dalam kurung benang atas dikurang benang bawah tutup kurung dikurang 100 tutup kurung dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Yang kedua yaitu cara menentukan jarak miring. Untuk menentukan jarak miring, kita memerlukan rumus yaitu S sama dengan dalam kurung benang atas dikurang benang bawah tutup kurung dikurang 100 tutup kurung dikali sin sudut vertikal. Tahukah kalian apa itu sudut vertikal? Sudut vertikal adalah sudut teropong yang dari awalnya 90. Dia akan menentukan jarak vertikal dari bawah maupun ke atas. Sudut vertikal normalnya adalah 90 derajat, 00 menit, 00 detik. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan beda tinggi dari tempat berdirinya alat atau BM1 ke rambu ukur titik selanjutnya adalah delta H sama dengan tangan 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat kurang tinggi target. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk menentukan koordinat, kita tidak akan menggunakan elevasi, kita cuma akan menggunakan sudut horizontal dan jarak datar saja. Untuk mendapatkan nilai koordinat X pada titik selanjutnya adalah
X sama dengan sin dikali azimut atau putaran sudut dari alat ke backside menuju ke titik berikutnya dikali jarak datar ditambah nilai X pada tempat berdirinya alat atau BM1. Dan untuk menentukan koordinat titik Y adalah Y sama dengan cos dikali azimut atau putaran sudut dari titik alat berdirinya atau BM1 backside putaran sudut ke titik jurusan berikutnya. Cos azimut dikali jarak datar ditambah northing BM1 atau Y BM1 sudut tersebut. Ya, itulah tadi pembelajaran tentang bagian-bagian alat teodolit beserta fungsinya dan cara mengolah data alat teodolit. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.